Kish mengatakan bahwa turnamen ASEAN Cup ini sudah kehilangan marwahnya. Dahulu, turnamen ini dianggap sebagai Piala Dunia Mini versi Asia Tenggara. Pasalnya, setiap ajang ini berlangsung pasti mengundang banyak penggemar yang menonton. Tapi, kami akan mempelajari dengan hati-hati setiap tawaran yang masuk. Yang jelas, keputusan ini akan kami ambil demi kepentingan terbaik bagi sepak bola Indonesia. Guys, kalian tahu nggak gimana jadinya kalau timnas Indonesia keluar dari AFF? Apa jadinya turnamen ini tanpa salah satu negara dengan pendukung sepak bola terbesar di Asia Tenggara? Ini jadi pembahasan yang lagi panas banget ya. Guys, AFF bisa dalam masalah besar. Kalau ini benar-benar terjadi, simak terus ya. gegara timnas Indonesia, pundit Malaysia sebut Piala AFF tahun ini suram, kehilangan makna, dan krisis identitas. Melansir dari kanal YouTube Astro Arena, Kish mengatakan bahwa turnamen ASEAN Cup ini sudah kehilangan marwahnya. Dahulu, turnamen ini dianggap sebagai Piala Dunia Mini versi Asia Tenggara. Pasalnya, setiap ajang ini berlangsung pasti mengundang banyak penggemar yang menonton. Tapi, guys, sebentar ya, semakin setiap hari saya mendengar guys, untuk turnamen Piala AFF ini semakin merumitkan ya. Ya, ramai ataupun banyak orang mengatakan tentang turnamen Piala AFF ini setelah melihat timnas Indonesia ini dicurangi. Walaupun mereka menurunkan tim U22, tim yang sangat-sangat muda ya, di bawah kepimpinan Coach Sinteyong. Itu bukanlah artinya mereka tidak memberikan kesungguhan untuk bermain ya. Mereka ini adalah anak muda yang orang kata kalau dilihat dari jam terbangnya itu mungkin masih dikit-dikit lagi. Tapi apa yang bisa saya dapat lihat adalah mereka menghargai untuk menimba pengalaman ini. Dan bagi saya, setiap kali timnas Indonesia ini beraksi, pasti akan ada sentiasa akan dicurangi, dan juga ingin melihat timnas Indonesia ini menurun ke bawah ya. Dan saya tidak tahu lah kenapa mereka sangat-sangat takut sekali ya. Begitu banyak sekali mafia-mafia yang beredar di turnamen-turnamen ini. Padahal kalau saya lihat FIFA juga sebenarnya sudah ketahui lebih awal ya tentang insiden kayak ini, tentang mafia dan sebagainya, tentang turnamen-turnamen yang di mana-mana pun. Tapi bagi saya sekiranya AFF ini kehilangan Indonesia, timnas Indonesia akan berhijrah, pasti akan memberikan dampak yang sangat-sangat buruk kepada turnamen, terutamanya turnamen Piala AFF ini ya guys ya. Dengan satu kualitas bagi saya mencurangi ya, dan ibarat orang kata setiap kali timnas Indonesia ini berada pasti akan ada beberapa cerita-cerita yang tidak begitu enak. Bagi saya, timnas Indonesia sekiranya sudah berpindah ke mana-mana pun federasi ya, liga-liga dimanapun, terutamanya Liga Asia, pasti akan membawa keuntungan kepada timnas Indonesia. Pasti mereka akan mempunyai level, dan saya tahu guys, sehingga pada hari ini saya berani mengatakan level value Indonesia sekarang sudah semakin naik guys. Kualitas mereka, value mereka sudah semakin naik ya. Banyak orang ramai mengatakan tentang timnas Indonesia ini sekiranya mereka bakal memasuki ke liga ataupun mendapatkan tawaran daripada mana-mana federasi, pasti timnas Indonesia akan melonjak dan mempunyai value yang sangat-sangat mahal guys. Saat ini tampaknya ajang 2 tahunan tersebut tidak dipandang mewah lagi. Saya rasa turnamen ini sedang mengalami krisis identitas. Maksudnya, dahulu turnamen AFF ini dilihat sebagai Piala Dunia Mini untuk wilayah Asia Tenggara, kata Kish, dikutip superbowl.id dari kanal YouTube Astro Arena. Turnamen ini membawa kenikmatan luar biasa untuk para penggemar. Tapi sekarang ini turnamen ini sudah suram dan kehilangan makna, jelasnya. Betul, suram. Wih, mampus kau mafia AFF, lebih baik keluar dari AFF daripada dibodohin para mafia bola. Selama ada AFF, kau tak akan berhenti penghujat PSSI dan Sinteyong. Kenyataan ini guys. Rencana Indonesia untuk meninggalkan keanggotaan di Federasi Sepak Bola ASEAN tampaknya semakin nyata. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dilaporkan tengah melobi Federasi Sepak Bola Asia Timur sebagai alternatif.
Dalam beberapa kesempatan, Erick Thohir menyatakan bahwa tahun 2024 akan menjadi tahun terakhir Indonesia berpartisipasi di turnamen AFF tersebut. Langkah ini dipicu oleh kekecewaan mendalam atas rangkaian insiden yang dianggap merugikan timnas Indonesia di berbagai kompetisi AFF. Keputusan untuk meninggalkan Piala AFF bukanlah langkah yang mendadak. Selama bertahun-tahun desakan agar timnas Indonesia keluar dari Piala AFF tersebut, terutama karena dugaan kecurangan-kecurangan yang merugikan timnas Indonesia di berbagai level turnamen. Dan berikut adalah beberapa insiden yang menjadi sorotan-sorotan di Piala AFF tahun 2024 ini. Oke. Nah, out guys. Out. Handball lagi. Lalu kecewaan mendalam masyarakat sepak bola Indonesia terhadap Piala AFF semakin tak terbendung di media sosial bahwa pendukung timnas Indonesia merasa Piala AFF tidak memberikan keadilan bagi timnas Indonesia. Pemirsa, mundurnya timnas Indonesia dari AFF mendapat tanggapan dari Presiden AFF. Presiden AFF menyayangkan keputusan tersebut karena Indonesia salah satu di mana dari hasil diskusi dengan kita. Oke. Presiden Dua AFF federasi sampai tak sepak terima bola ya. datangi PSSI usai Indonesia resmi keluar dari AFF. Presiden AFF angkat bicara. Jakarta, keputusan mengejutkan yang diambil PSSI untuk mengeluarkan Indonesia dari Federasi Sepak Bola ASEAN terus memicu perhatian. Tidak hanya memantik respons luas dari publik sepak bola tanah air, langkah besar ini juga mengundang perhatian dua federasi sepak bola dari kawasan Asia Timur dan Asia Tengah. Mereka dikabarkan mendatangi langsung kantor PSSI untuk melakukan pembicaraan serius terkait masa depan Indonesia di kancah sepak bola internasional. Sementara itu, Presiden AFF, Kiev Samet, tidak tinggal diam. Dalam pernyataannya, ia menanggapi keputusan Indonesia tersebut dengan nada tidak terima dan menyebut langkah ini sebagai keputusan emosional yang dinilai dapat merugikan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Kan begitu. Kunjungan dua federasi sepak bola ke PSSI. Dua federasi sepak bola yang datang langsung ke kantor PSSI adalah Federasi Sepak Bola Asia Timur AFF dan Federasi Sepak Bola Asia Tengah AF. Kedua organisasi ini dikabarkan tertarik menjalin kerjasama dengan Indonesia setelah resmi meninggalkan AFF. Perwakilan AFF yang meliputi negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok memberikan sinyal positif untuk mengajak Indonesia bergabung. Dalam pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, mereka menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di kompetisi yang lebih menantang di kawasan Asia Timur. Indonesia adalah negara dengan basis penggemar sepak bola yang luar biasa besar. Kami yakin bergabungnya Indonesia dengan IFF dapat membawa angin segar bagi kompetisi di kawasan ini, ujar Wakil Presiden IFF dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, CAFA juga menunjukkan ketertarikannya untuk mengundang Indonesia. Wilayah CAFA mencakup negara-negara seperti Uzbekistan, Kazakhstan, dan Iran, yang dikenal memiliki kompetisi fisik dan teknis yang tinggi. CAFA menyebut Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk memperkuat pengaruh sepak bola Asia Tengah di kancah internasional. Kami membuka pintu lebar bagi Indonesia. Kompetisi di CAFA akan memberikan tantangan baru dan meningkatkan level permainan timnas Indonesia, ujar perwakilan CAFA kepada media. Reaksi Presiden AFF, keputusan emosional dan tidak bijaksana. Presiden AFF, Kiev Samet, komentar keras atas keputusan Indonesia. Dalam konferensi pers yang diadakan di markas AFF di Bangkok, ia menilai keputusan PSSI sebagai langkah tergesa-gesa dan emosional yang bisa berdampak buruk bagi hubungan sepak bola di kawasan ASEAN. Kami sangat kecewa dengan keputusan PSSI. Indonesia adalah salah satu anggota pendiri AFF dan memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan sepak bola di kawasan ini. Keputusan mereka untuk keluar tidak hanya merugikan AFF, tetapi juga sepak bola ASEAN secara keseluruhan, ujar Kiev Samet. Ia juga menepis tuduhan bahwa AFF tidak adil terhadap Indonesia selama turnamen-turnamen sebelumnya. Menurutnya, semua keputusan wasit di Piala AFF dilakukan berdasarkan regulasi yang telah disepakati bersama. Tudingan bahwa AFF mendukung kecurangan adalah tuduhan serius dan tidak berdasar.
Semua keputusan wasit berada di bawah pengawasan Komite Wasit AFC, bukan AFF, tegas Kier. Respons Erick Thohir, kami fokus ke masa depan. Menanggapi komentar Presiden AFF, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa keputusan Indonesia keluar dari AFF sudah melalui pertimbangan matang. Erick mengatakan langkah ini diambil demi kepentingan jangka panjang sepak bola Indonesia. Kami menghormati pernyataan Presiden AFF, tetapi keputusan ini bukan emosional. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan timnas Indonesia dapat berkembang di lingkungan yang lebih kompetitif dan adil, ujar Erick. Baik. Ia juga menambahkan bahwa PSSI tidak akan terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. Kami sudah memutuskan untuk keluar dan itu final. Saat ini, fokus kami adalah mencari federasi baru yang dapat memberikan tantangan dan peluang lebih besar bagi sepak bola Indonesia, tambahnya. Euforia fans dan dukungan meluas. Langkah PSSI ini terus mendapat dukungan dari fans sepak bola Indonesia. Media sosial dipenuhi ucapan terima kasih dan dukungan terhadap keputusan berani yang diambil oleh Erick Thohir dan jajarannya. Saatnya Indonesia fokus ke level yang lebih tinggi. Terima kasih PSSI karena sudah mendengar suara kami, tulis seorang netizen di Twitter. Itu Langkah netizen. selanjutnya, bergabung ke IFF atau KAFA. Dengan kunjungan langsung dari IFF dan KAFA, PSSI kini dihadapkan pada pilihan penting. Bergabung ke Federasi Sepak Bola Asia Timur atau Asia Tengah. Kedua federasi memiliki kelebihan masing-masing. IFF menawarkan kompetisi bergengsi dengan negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Namun, tantangan di IFF lebih berat karena kualitas permainan yang sudah mendunia. Di sisi lain, CAFA menawarkan peluang untuk bersaing di level yang lebih seimbang, dengan fokus pada negara-negara yang juga sedang berkembang di sepak bola internasional. Kompetisi di KAFA dinilai lebih realistis untuk meningkatkan performa timnas Indonesia secara bertahap. Benar. Kami akan mempelajari dengan hati-hati setiap tawaran yang masuk. Yang jelas, keputusan ini akan kami ambil demi kepentingan terbaik bagi sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir. Penutup, keputusan Indonesia untuk keluar dari AFF membuka lembaran baru bagi perjalanan sepak bola nasional. Langkah ini tidak hanya memutuskan hubungan panjang dengan AFF, tetapi juga membuka peluang untuk bersaing di kawasan yang lebih kompetitif. Dengan dua federasi besar yang menunjukkan minat bergabungnya Indonesia, masa depan sepak bola tanah air kini berada di persimpangan penting. Akankah Indonesia mampu memanfaatkan peluang ini untuk benar-benar bersinar di kancah internasional? Apa benar, guys? Hanya waktu yang dapat menjawab. Guys, seperti mana yang sudah kita nonton dan juga reactionkan sebentar tadi, kalau Indonesia sampai benar-benar keluar dari AFF ini masalah besar untuk mereka. Kenapa? Karena Indonesia adalah salah satu daya tarik utama turnamen ini. Bayangkan saja guys, sponsor mungkin akan mempertimbangkan ulang dukungan mereka karena Indonesia adalah pasar terbesar untuk banyak produk. Ekonomi lokal di sekitar turnamen juga bisa terdampak. Supporter ke Indonesia guys, supporter Indonesia yang biasa hadir memadati stadion, belanja makan semuanya akan berkurang drastis. Jumlah penonton di layar kaca juga kemungkinan akan menurun. Kalian tahu kan, supporter Indonesia itu adalah salah satu yang paling semangat di Asia Tenggara. Kehilangan mereka bisa bikin turnamen ini jadi kurang greget. Guys, bicara soal AFF, sebenarnya Indonesia sudah nggak terlalu merungsingkan ya. Kenapa? Sebab fokus mereka sekarang lebih besar lagi, yaitu Piala Dunia 2026 bakal menanti untuk mereka tantang ya, dan dalam keadaan kualifikasi lah sekarang. Dan Indonesia sebenarnya adalah satu-satunya negara ASEAN yang berhasil melangkah ke kualifikasi Piala Dunia. Ini menunjukkan bahwa level mereka sudah meningkat jauh. Jadi meskipun tidak memegang trofi AFF, itu nggak terlalu penting lagi. Mereka sekarang bermain di panggung yang lebih besar, yaitu dunia, dan itu seharusnya jadi prioritas. Sebagai negara dengan penduduk lebih dari 270 juta jiwa, mereka punya sekitar 69% populasi yang gila sepak bola guys. Artinya sekitar 186 juta orang aktif mendukung timnas mereka setiap kali bermain. Supporter Indonesia itu bukan hanya nonton guys, tetapi mereka benar-benar punya passion luar biasa. Kalau AFF kehilangan Indonesia, itu kerugian besar buat turnamen ini. Penonton bisa berkurang drastis, sponsor mungkin mundur, dan dampaknya akan sangat besar guys. Isu lain yang bikin banyak netizen Indonesia nggak nyaman adalah sama AFF adalah sistem mereka. Banyak keputusan yang dianggap nggak adil, misalnya kualitas wasit yang sering dikeluhkan.
Bahkan sampai bikin netizen marah besar guys. Ada juga keputusan-keputusan yang mencurigakan AFF ini sebenarnya punya potensial jadi turnamen yang besar sebenarnya. Tapi mereka harus berubah. Kalau tidak, mereka bukan cuma kehilangan Indonesia, tetapi mungkin negara-negara lain juga akan mulai mempertanyakan sistem AFF itu. Perlu belajar dari kritik ini untuk menjadi lebih baik ke depannya. Jadi apa langkah selanjutnya buat timnas Indonesia? Kalau mereka benar-benar memutuskan untuk pindah ke IAAFF atau CAFA, itu bisa jadi langkah besar yang menguntungkan. Di sana mereka bisa bertanding dengan tim-tim yang lebih kuat, dapat pengalaman yang lebih berkualitas, dan terus berkembang di panggung yang lebih kompetitif. Harapan untuk timnas Indonesia semoga terus maju dan membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan besar di sepak bola dunia, insya Allah. Jadi menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di ruangan kolom komentar sekiranya ada beberapa info dan sebagainya. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.